Ayyukum jami'an bitahiyyatil Islam, tahiyyatun mubarakah, tahiyyatun min ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ihsanas sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatun tunji qailaha min azabin nar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haq faballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jihadu fi sabili haqqa jihadihi ata al yakin. Wassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yansuru hadhihi al-ummah bidu'ifiha li salatihim wa da'watihim wa ikhlasihim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa alimna bil kitab wa faqihna fid din. Ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmatnya dan seluruh karunia-Nya, sehingga di kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan kita berkumpul bersama-sama di tempat yang paling mulia, bersama manusia yang paling mulia, mendengarkan kalimat-kalimat yang paling mulia. Dan tidak ada yang kita harapkan pada malam ini kecuali keberkahan, rahmatnya Allah, ampunan Allah, dan itu minan nar. Salat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam dapat tercurah kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para istri-istrinya, kepada para keluarganya. Dan semoga kita yang hadir pada hari ini adalah umat Nabi yang senantiasa istiqamah, istito'ah, isti'anah dalam setiap memperjuangkan syariatnya dan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita kelak mendapatkan bagian dari syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia berharap sukses. Semua manusia berharap selamat dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Seluruh manusia berharap mereka akan kelak menjadi orang-orang yang bahagia di masa depannya dan setelah kehidupan dunia ini. Dan mereka berharap mereka berjalan di jalan yang lurus dan jalan yang baik. Itu harapan kita jemaah. Tapi harus kita pahami dan kita mengerti bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam kehidupan dunia ini bukan untuk bermain-main. Bukan hanya sekedar untuk makan, untuk minum, berkumpul bersama keluarganya, mencari nafkah, tapi ada satu hal yang besar
yang kelak itu semuanya akan Allah minta pertanggungjawaban. Kenapa? Bukankah sesuatu yang paling pasti dalam kehidupan kita adalah kematian? Bukankah sesuatu yang paling dekat dengan hidup kita adalah kematian? Bukankah waktu kematian kita telah Allah tetapkan ketika Allah titipkan ruh ke alam rahim seorang ibu? Dan kita nggak tahu jemaah berapa kontrak kita di dunia ini. Kalau kontrak kita di dunia ini sampai umur 40 tahun dan hari ini kita umur 38 tahun, tinggal 2 tahun lagi. Kalau sekarang kita sudah umur 52 tahun, ternyata kontrak kita sampai umur 52 tahun, usia kita sudah 48 tahun, tinggal 4 tahun lagi. Ajal Allah sembunyikan. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Fatakun ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berpikir. Maka kita berkumpul pada hari ini jemaah, tidak ada yang kita harapkan kecuali rahmatnya Allah, keberkahan hidup kita, diampuni dosa-dosa kita, dilihat oleh Allah sebagai hamba yang taat, sebagai hamba yang tunduk dan patuh, sebagaimana Allah pun mengatakan Ibrahim adalah hambaku yang taat dan patuh. Allah katakan hal demikian. Lalu siapa orang-orang yang sukses? Sekarang kita masih berkompetisi. Apakah orang yang berjubah, hafal ayat, hafal hadis, mereka adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Kelak. Kita sekarang sedang berkompetisi menjadi orang-orang yang Allah cintai. Kita datang ke masjid, kita sholat sunnah, kita baca Quran, kita berbagi, kita dagang, kita berinfak di jalan Allah. Kita berharap Allah hidup kepada kita. Lalu apa yang mau kita cari? Kalau mencari dunia tidak akan pernah puas jemaah. Dunia itu semakin dicari, semakin dikejar, semakin lari. Kalaupun kita dapat, gak akan banyak. Kalaupun banyak, gak akan puas. Kalaupun puas, gak akan lama. Kalaupun lama, pasti mati ujung-ujungnya. Maka apa arti sebuah kesuksesan dalam kehidupan dunia ini? Kita ajarkan kalau sama anak-anak kita, sama keluarga besar kita, jangan sampai kita keluar dari jalan yang lurus. Nah, kita minta setiap hari 17 kali dalam sholat fardu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukin kepada kami. Kita minta sama Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah. Siapa? Satu, minan nabi, para nabi. Maka pelajari perjalanan hidup mereka. Bagaimana perjalanan hidup Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, bagaimana diuji oleh istrinya, kaum LGBT, apa hukuman kaum LGBT. Bagaimana kita belajar dari Nabi Ismail alaihi salam, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Musa, minan nabi. Orang yang Allah berikan petunjuk, nikmat dalam hidup mereka, pertama minan nabi, para nabi. Kedua siapa? Wasiddiq, orang-orang yang siddiq. Kita kenal jamaah Bapak Ibu, Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang luar biasa, yang takjubnya luar biasa, penghibur untuk hati Nabi. Ketika Nabi menceritakan kepada para sahabat, kepada Abu Jahal, hampir semuanya tidak percaya terhadap peristiwa ini. Bahkan Umar bin Khattab pun ragu,
Itu Umar bin Khattab. Sampai ditarik jenggotnya oleh Abu Bakar. Ya Umar, demi Allah, kalau Muhammad bercerita melebihi itu, aku adalah orang yang pertama kali percaya. Mungkin boleh jadi jamaah, ketika kita hadir di sana, kita mungkin orang yang ragu terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Sampai dikatakan mendapatlah gelar as-siddiq. Sama peristiwanya dengan ketika Rasulullah meninggal. Umar bin Khattab datang. Semua orang pada menangis mengatakan Muhammad telah wafat. Dia lihat ke dalam, dia buka pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, telah meninggal, saya akan penggal batang leher. Diam para sahabat, gak ada yang berani jemaah. Ini Umar yang ngomong. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq melihat keadaan jasadnya Rasulullah wafat. Abu Bakar keluar. Ditarik jenggotnya Umar. Waktu jenggotnya panjang. Ya Umar duduk di sana. Wallahi demi Allah, Muhammad telah wafat. Apakah selepas Muhammad wafat engkau akan berhenti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup? Ya mati. Baru Umar menangis dia. Kita lihat, pernahkah kita mempelajari tentang peristiwa, sifat, karakter Abu Bakar As-Siddiq? Kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siapa jalan-jalan yang Allah berikan nikmat? Minan Nabi was-Siddiq was-Syuhada. Orang-orang yang mati syahid jemaah. Pernahkah kita belajar para ulama-ulama yang mati syahid? Pernahkah kita membaca, mendengar tentang kisah-kisah mereka? Bagaimana Abu Hurairah, bagaimana Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ambali, Imam Maliki dan yang lain. Dan pernahkah kita membaca bagaimana para sahabat yang mati di medan perang? Bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Talha bin Ubaidillah ketika perang Uhud harus terputus jari jemarinya dalam melindungi tubuh Nabi. Pernahkah kita melihat, membaca bagaimana Khabbab bin Ard syahid, bagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib pada perang Uhud dibelek dadanya oleh Wasi, digigit jantungnya oleh Hindun, sampai Rasulullah menangis. Kenapa? Karena marahnya kekalahan di perang Badar. Ketika Wasi masuk ke dalam Islam, yang pernah menombak Hamzah bin Abdul Muthalib, singa padang pasir, singanya Allah, Rasulullah belum berkenan bertemu dengan Wasi, padahal sudah masuk dalam Islam. Dan Wasi tidak lemah imannya, selalu ikut dalam peperangan, tapi berada pada posisi paling belakang. Karena kalau bertemu dengan Nabi, Nabi masih nggak mau bertemu. Sampai Nabi ditegur oleh Allah, ya Muhammad, Wasi telah masuk ke dalam Islam, maka temuilah. Kenapa kita membaca para syuhada, orang-orang yang mati syahid? Di antara para mujahid, orang-orang Palestina, yang anak-anak kecil, subhanallah jamaah. Mana kita baca? Untuk apa? Untuk menghidupkan iman kita. Biar iman kita tidak redup, hilang, rusak dengan kehidupnya gemerlapnya dunia ini. Bagaimana anak-anak kecil jamaah? Di Palestina itu ada namanya pasukan Intifada, pasukan pelempar batu. Anak kecil, SD, TK, SMP. Itu tank-tank jamaah. Kalau ada anak kecil megang batu, mereka pada lari. Bahkan mereka lebih takut dengan anak kecil daripada orang dewasa. Kenapa? Tidak sekali ketika mereka melempar batu, itu hancur tanknya. Maka disebut dengan pasukan Intifada, pelempar batu. Apa kata Allah? Izromaita walakinna Allah harrama. Kamu melihat seakan-akan kamu yang melempar, padahal Allah yang melempar. Kita lihat bagaimana kehidupan para syuhada, bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana saat Nabi Abi Waqqas dalam perang Yamamah, Zaid bin Khattab dalam perang Yamamah, bagaimana Usam bin Zaid, bagaimana wafatnya Zaid bin Harisah pada perang Mu'tah, perang terbesar melawan Romawi.
2.000, 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 pasukan Romawi besar. 3.000 jamaah melawan 200.000, 1 banding 80 orang. Perang terbesar pertama kali yang dilakoni oleh kaum muslimin melawan Romawi. Sampai orang Mekah mengatakan Muhammad dan para sahabatnya memberikan nyawanya kepada Romawi karena mereka akan pernah bisa menang. Tapi coba kita lihat, Zaid bin Harisah kata Rasulullah, ya Zaid, panglima perang aku serahkan kepada engkau. Siapa Zaid? Mantan budak. Mantan budak orang biasa, bukan orang pintar, punya sarjana, bukan orang kaya, orang biasa. Mantan budak yang dimerdekakan oleh Khadijah, dihadiahkan kepada Muhammad, dia akan jadi anak. Kalau engkau wafat, bendera Islam ini diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far? Sepupu Nabi.